Lekat, lebih dekat bersama Mika. Halo Planopips, selamat datang di Lekat, lebih dekat bersama Mika. Nah, di Lekat episode keempat ini nih, kita bakal bahas tentang PWK dan prestasi non-akademik nih. Nah, udah hadir bersama kita Kak Kezia. Mungkin boleh nih disapa dulu nih Planopips yang ada di rumah. Sekalian perkenalan nih, Kak Kezia nih sebenarnya siapa sih? Ya, halo semuanya, salam kenal. Aku Teofili Kezia, biasa dipanggil Kezia. Aku anak PWK, jurusan PWK Undip angkatan 2018. Aku di sini diundang sebagai salah satu dari anggota PSMT Undip. Oke, udah pada tahu kan ya. Jadi Kak Kezia ini dari mana? Oke nih. Apa kabar nih Kak? Gimana nih sekarang pandemi gini, kesibukannya lagi ngapain nih angkatan 2018? Baik, kalau dari jurusan PWK-nya ya angkatan 18 tuh lagi sibuk ya pada bimbingan TA, pada nyelesain laporan KP. Mungkin seputar itu sih yang lebih dominannya. Oke, jadi lagi bimbingan TA sama baru kemarin ada SKP ya, SKP. Iya. Aku lihat dari story kakak 2018. Oke, ngomong-ngomong soal kegiatan dan kesibukan nih, dengar-dengar kakak ini tergabung dengan paduan suara mahasiswa kan ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu tingkat apa nih? Tingkat teknik atau undip? Tingkat fakultas teknik. Tingkat fakultas teknik. Kak Kezia tuh bergabung di PSM Fakultas Teknik itu sejak kapan, Kak? Aku gabung sejak dari maba, jadi dari tahun 2018 berarti ada oprek aku langsung gabung di situ. Oh, kalau boleh tahu nih ya, Kak, apa sih yang bikin Kak Kezia tuh akhirnya oke deh aku ikut PSMT Fakultas Teknik nih gitu? Jadi sebenarnya pas aku masuk ke Undip pertama kali aku nggak tahu ada namanya PSMT Undip. Tapi yang bikin aku mau masuk itu ketika ODM, kalau dulu kan sebelum zamannya COVID nih ada ODM offline. Nah di situ ketika ODM ada PSMT Undip nyanyi di pinggir pintu, dan di situ aku dengar kayak wow, kayak kok langsung berasa hangat nih gitu. Jadi karena sebelumnya aku udah ada background di paduan suara dari kecil, jadi di situ aku harus masuk PSMT Undip karena cuma sekedar mendengar mereka bernyanyi di pinggir pintu. Boleh nggak sih Kak cerita tentang PSMT Fakultas Teknik itu kayak gimana, keanggotaannya kayak gimana, terus gimana sih cara masuknya gitu? Oke, jadi PSMT Undip itu ya teman-teman sendiri kan tahu kan paduan suara tapi di tingkat fakultas. Tapi walaupun di tingkat fakultas dia juga nggak kalah prestatifnya daripada PSM lain, dan juga dari sisi keanggotaannya juga ya seperti keluarga lah. Karena sering ketemu, sering berinteraksi, jadi bondingnya itu sangat terasa kalau dalam PSMT. Nah, terus cara masuknya itu sebenarnya setiap tahun PSMT akan mengadakan oprek, di situ tinggal dipantau aja sih dari Instagramnya. Kalau sekarang mungkin karena pandemi susah ya kalau dapat informasi gitu, jadi harus lebih banyak aktif cari informasi sendiri. Nah, biasanya sih di Instagramnya PSMT Undip pasti akan update kalau misalkan ada oprek keanggotaan, dan juga kalau yang tahun ini kemarin itu juga banyak menjangkau jurusan-jurusan, jadi lewat himpunan juga di reach untuk mempromosikannya itu. Itu sih kalau secara offline itu pasti akan ada roadshow, akan ada tampil di ODM. Jadi mungkin di situ teman-teman bisa lebih taunya dikasih tahu. Kalau secara online teman-teman banyak harus lebih aktif sih untuk mencari tahunya. Itu mungkin. Oke. Nah, kalau keanggotaannya sendiri itu apakah kayak ada perwakilan dari paduan suara per jurusan kah, atau free langsung, atau maksudnya bebas langsung gitu masuk ke teknik, ke paduan suara teknik? Enggak kok, enggak ada syaratnya, yang penting dari fakultas teknik aja, itu aja, mau dari jurusan apapun diterima selama masih ada dalam fakultas teknik. Oke, berarti teman-teman yang apapun yang di teknik, baik itu mau ikut paduan suara di jurusan masing-masing ataupun nggak ikut, kalau misal minat ikut yang paduan suara mahasiswa teknik bisa langsung join gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Kalau ini kan ada tuh paduan suara per jurusan, per fakultas sama se-universitas. Nah, aku mau tanya nih, perbedaannya PSM Undip sama PSM Teknik tuh apa sih Kak? Apakah cuma beda lingkup doang atau gimana?
Oke. Yang pasti kalau lingkup udah jelas kan, yang satu universitas pasti lebih luas jangkauannya, banyak fakultas yang boleh join di sana. Kalau SMT pasti cuma di lingkup teknik aja. Itu pasti jelas perbedaannya mungkin di situ sih. Untuk perbedaan lainnya yang kelihatan sih, ya PSM Undip udah lebih lama berdiri daripada PSMT. PSMT berdirinya di tahun 2003, sementara PSM Undip kan udah dari sebelumnya. Nah, tapi bukan karena PSMT baru berdiri terus makanya PSMT juga nggak bisa prestatif gitu kan. Dan keuntungan lebihnya sih yang aku lihat dari PSM teknik itu, karena kita sama-sama anak teknik, kita jadi saling mengerti lah anak teknik biasa gimana sih, banyak kelompokan, ya tugas gadang gitu-gitu. Jadi kita kalau misalnya ada asistensi banyak-banyak gitu, mau ada izin latihan atau apa gitu, kita bisa mengerti gitu, karena lingkupnya tuh masih sama-sama anak teknik. Jadi masih lebih satu kriteria lah, walaupun beda-beda jurusan sih yang aku lihat sih sejauh ini. Oke, jadi ternyata kayak ribetnya, sibuknya anak teknik, kesulitannya anak teknik itu juga kelihatan ya di PSM teknik ini karena sama-sama backgroundnya teknik. Iya. Oke, kalau keanggotaan aktifnya PSM yang teknik tingkat fakultas kakak tuh berapa lama sih Kak? Apakah ada batasannya gitu atau bebas? Kalau PSMT keanggotaan aktifnya itu selama masih berstatus mahasiswa di Undip itu ya masih berstatus mahasiswa teknik Undip, itu masih menjadi anggota dari PSMT. Tapi mungkin di situ nanti dibedain jadi anggota aktif dan ya anggota yang nggak aktif lagi itu biasanya yang udah angkatan atas, yang udah lewat dari jabatannya masa fungsionya itu biasanya. Kalau fungsio masa jabatannya itu berapa tahun? Biasanya tuh tahun ketiga baru menjabat jadi fungsio. Jadi biasanya yang udah di tahun keempat udah mau skripsi itu biasanya udah biasa. Sebenarnya kalau mau nyanyi jadi anggota aktif boleh, tapi kebanyakan sudah memilih untuk fokus ke itu sih. Jadi sebenarnya selama masih berstatus mahasiswa teknik Undip itu masih dianggap menjadi anggota. Oke. Berarti ya cukup bebas kembali ke masing-masing bisa. Maksudnya yang diprioritaskan yang anak-anak yang lebih baru karena ya pertimbangannya buat tugas akhir dan lain-lain juga berarti ya Kak. Iya. Oke, kalau mau join nih, kita harus bisa nyanyi nggak sih? Oke, kalau mau join, bisa nyanyi itu sebenarnya bisa dipelajarin, tapi memang nggak bisa dipungkirin, ya harus bisa mengenal nada, seenggaknya bisa mendengar nada. Kayak misalkan dipencetin nada do, terus habis itu dibunyiin lagi, seenggaknya nggak fales lah istilahnya. Itu minimal banget. Tapi kalau misalkan masalah bisa belajar, bisa nyanyi, bisa teknik yang nyanyinya kayak Isyana gitu-gitu itu semua dipelajarin, semuanya nggak ada yang instan. Kayak bahkan Isyana pun juga dulu nggak langsung jadi kayak sekarang gitu sih. Jadi ya selama teman-teman punya keinginan untuk bernyanyi, terus ya punya niat lah benar-benar mau belajar, itu pasti akan bisa nyanyi. Jadi kalau punya niat belajar, kenapa nggak dicoba aja untuk daftar itu sih. Oke. Jadi yang penting ini ya nggak buta nada lah ya. Bisa ngikutin, diarahin, maksudnya main ini jadi nggak fals lah. Oke, setelah itu kan udah tahun 2000-an ya berdirinya. Jadi udah pernah ikut lomba apa aja nih? Kakak sendiri deh, terutama kakak Kezia sendiri udah pernah ikut lomba apa aja, terus juaranya juga juara apa aja, terus tingkat mana aja gitu. Mungkin bisa sharing. Kalau aku sendiri, karena aku baru join di tahun 2018, aku baru ikut lomba itu di tahun 2019. Itu ikut Penabur International Choral Festival itu di Jakarta. Ikut 2 kategori dan kebetulan di situ PSMT masuk ke round Grand Prix. Jadi round Grand Prix itu di mana pemenang setiap kategorinya dikompetisikan lagi untuk dipilih satu pemenang Grand Championnya itu. Nah di situ selain masuk ke Grand Prix itu kemarin lewat kategori Mixed Youth dan ada satu kategori lagi itu PSMT juara keempat itu di Musika Saka. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu sebenarnya tahun lalu mau lomba di Tokyo International, kalau nggak salah namanya Choral Competition.
itu di Jepang, tapi karena pandemi jadinya dibatalin. Iya. Terus tahun ini PSMT ikut kompetisi lagi di SDGCF. SDGCF itu Satya Dharma Gita Choral Festival. Tahun ini diadainnya sekarang lagi tanggal 10 sampai 13 November. Jadi sekarang lagi masa kompetisinya. Jadi PSMT lagi menunggu hasilnya apa dapatnya seberapa itu sih. Untuk yang aku sendiri pernah ikutin baru segitu. Oh, oke. Nah, yang baru-baru banget ini tuh dilaksanainnya online gitu Kak atau gimana tuh? Oh, untuk yang sekarang ini dia semi online. Jadi untuk pesertanya di recordnya itu offline, tapi ketika ditampilinnya pelaksanaan kompetisinya itu secara online. Jadi kita nontonnya secara online berupa rekaman video-video yang udah direkam sama pesertanya. Oke, jadi ya karena udah agak longgar juga sekarang, jadi udah bisa ya lomba-lomba kayak gitu. Soalnya di episode lekat yang pertama aku juga wawancara anak PSM Undip itu, kayaknya lomba itu susah banget kan, masih pandemi benar-benar yang masih ketat gitu. Oke. Nih Kak, aku mau nanya nih Kak, kan tadi Kak Keisha bilang kalau lombanya itu kan secara online maupun pertengahan antara online dan offline. Nah, itu berarti kita ngirimin videonya atau via Zoom kayak gini Kak? Oh, kita ngirimin videonya. Jadi untuk proses, bahkan dari proses latihannya sampai proses recordingnya itu dilaksanakan secara offline. Jadi PSMT udah latihan offline dari bulan Agustus itu. Nah, jadi di situ di-record dalam satu ruangan, kita nyanyi bersama-sama tetap menggunakan masker dan protokol kesehatan. Terus habis itu baru hasil rekamannya itu dikirimkan ke pihak panitia lomba. Terus kan tadi Kak Tia juga cerita ya Kak, kalau masuk PSMT itu secara tidak langsung bisa nyanyi gitu. Ada nggak sih Kak tips and trick biar kita tuh bisa paham nada, atau ada nggak sih kayak cara-cara biar kita bisa nyanyi gitu Kak? Oh, oke. Untuk dasarnya kalau ngomongin bisa nyanyi untuk paham nada itu tipsnya tuh sebenarnya sering-sering dengerin nada terus habis itu cobain ulangin aja nadanya tuh, oh nadanya seberapa ya, cobain bener nggak ya nadanya segitu. Itu kalau masalah untuk mendengarkan nada, melatih pendengaran. Bahkan sebenarnya hearing nada itu bisa dilatih dan kepekaannya itu meningkat seiring berjalannya waktu. Ya semakin sering dilatih akan semakin peka dengan nada-nada. Oh ini pitch-nya kurang pas nih, ini itu juga sebenarnya nggak instan. Itu jadi ya sering-sering dengerin nada, dicobain, oh segini-segini. Terus untuk masalah teknik itu, kalau masalah teknik sebenarnya dipelajarin sih, entah cari di internet, cari di YouTube. Sekarang banyak kan ya kalau source di YouTube itu yang ngajarin soal teknik bernyanyi itu sih. Kalau mau belajar sendiri ya, tapi kalau misalkan mau belajar langsung lewat paduan suara juga nggak masalah gitu sih. Oke, terus mau nanya nih Kak, mitos atau fakta nih Kak, kalau orang yang bisanya itu pasti bisa main musik, itu mitos atau fakta menurut Kak Keisha? Itu mitos. Karena ya beda, nyanyi kan kita punya teknik bernyanyi sendiri, kalau musik tuh punya teknik musik sendiri. Tapi untuk mengenal nada di musik sama di nyanyi itu pasti bisa. Kalau bisa nyanyi harusnya bisa tahu oh ini nadanya seberapa gitu-gitu. Di alat musik bisa. Tapi untuk memainkannya itu dua hal yang berbeda sih menurutku. Wah, banyak ilmu nih dari Kak Keisha tentang musik maupun paduan suara. Lanjut nih, Kak, perbedaan antara PSMT secara offline atau online itu apa Kak? Selain tidak bisa bertatap muka secara langsung. Sebenarnya banyak banget bedanya sih offline sama online tuh. Kalau di online ya kita terbatas di Zoom, kalau misalnya ngadain aktivitas pun ya di depan laptop kan, kita nggak ada interaksinya. Sementara kalau offline itu di PSMT itu sebenarnya selain sering ketemu karena latihan, di PSMT itu sering ya makan bareng, nugas bareng,
dan dari situ sebenarnya bondingnya banyak terbentuk. Itu sih yang paling aku berasa bedanya banget, karena kalau online kan ya mau nggak mau kan terbatas waktu, terbatas tempat, terbatas platform. Kalau misalkan ada acara ya sekedar acara aja, kita nggak ngobrol-ngobrol, nggak ya terbatas lah ngobrol-ngobrol santainya. Kan masa kita ngacangin orang yang ada di sekitar kita yang secara misalnya kita di rumah gitu kan, masa kita lama-lama di depan layar padahal ada orang di samping kita. Itu sih yang berasa banget bedanya. Sementara kalau offline kan kita ya udah, kita secara natural kita ngobrol, kita bercanda, itu bondingnya terbentuk. Itu yang paling aku berasa. Terus selain itu juga ya pasti nyanyinya kemarin ini kan online, kita harus mau nggak mau beradaptasi. Kita akhirnya buat konser virtual, itu productionnya beda, latihannya beda. Itu pasti jelas sih di latihannya. Secara teknik bernyanyinya secara online tuh nggak terlalu terasah lah dibandingkan kita secara offline. Itu bisa lebih berkembang lah istilahnya. Itu sih ya, dua hal yang paling menurut aku yang paling berbeda terasanya. Oke. Nah, keren banget jadi sebagai Kaki ya sendiri bisa membanggakan nama PWK atau nama teknik lewat paduan suara. Nah, aku mungkin teman-teman juga sering bingung ya buat kakak-kakak atau teman-teman lain yang menekuni UKM nih sampai bisa menjadi juara, mewakili fakultas, mewakili Undip juga misalnya. Nah, itu harus mengorbankan akademik nggak sih Kak untuk mencapai step bisa memperoleh achievement dari passion kita ini? Oke, sebenarnya kalau ngomongin ada nggak yang harus dikorbanin itu sebenarnya ada. Tapi apakah harus akademik itu pilihan masing-masing. Karena waktu kita kan tetap terbatas kan ya, sehari 24 jam. Kita tetap harus ada nugas, kita tetap harus ya kuliah, kelas. Tapi kita di sisi lain juga kita tetap harus latihan. Karena kita punya target yang mau dicapai dan target itu nggak datang tiba-tiba gitu loh. Kita bisa mencapai, ya udah kita nggak ngeluarin usaha apa-apa, kita nyampe targetnya kan nggak mungkin juga. Jadi di situ ya gambling, manajemen waktu dan keputusan prioritas masing-masing. Untuk pilihan akademik mau dikorbanin atau enggak itu pilihan masing-masing. Jadi apakah harus mengorbankan? Enggak tentu. Yang pasti, tapi pas aku bilang pasti ada yang akan harus dikorbankan. Biasanya itu jam main. Sampai teman-teman pada bilang, lu mau PSMT terus. Ya itu balik ke prioritas masing-masing, keputusan diri sendiri kan ya. Itu sih. Oke, jadi ada yang dikorbankan tapi tergantung ya pribadi masing-masing mau apa dan prioritasnya gimana. Nah, kalau dari Kakak sendiri tuh gimana nih cara mengatur waktu perkuliahan dan latihan paduan suara sendiri? Oke, kalau cara aku mengatur waktu itu biasanya sih aku pasti akan ada planner ya. Jadi aku tulisin jadwal seminggu ke depan tuh apa yang akan aku lakukan, apa yang perlu dijadwalin dari sisi kuliah, dari sisi latihan, itu ya nggak boleh ada yang terlewatkan gitu. Terus habis itu ngelis tugas-tugas, gimana tugas-tugas itu harus diselipin di jam-jam kosong aku, kapan aku harus ngerjain itu. Terus di latihan pun sebenarnya juga nggak selalu cuma latihan doang, kadang ada tugas-tugas yang harus dikerjakan sebelum itu. Terus harus latihan sendiri, itu juga semuanya aku jadwalin. Dan kalau semisalkan benar-benar ada jadwal yang nabrak, itu ya biasanya harus salah satu aku korbanin. Entah aku izin yang di latihan, kan misalnya PWK banyak nih kelompokan kan. Iya. Tergantung prioritasnya nih, lebih urgent yang mana. Kalau misalnya lebih urgent kelompokan, aku akan izin latihan. Kalau misalkan lebih urgent latihan, aku akan izin kelompokan. Dan itu juga ngelihat, lihat urgentnya di mana, dan itu baru aku bisa tentuin mana yang akan aku pilih untuk izin. Itu sih banyak gambling di pemilihan prioritas, dan ya udah pinter-pinternya manajemen waktu. Gimana caranya tugas kamu tetap harus selesai, tapi kamu juga harus ikut latihan. Nah, kamu harus latihan jam segini, berarti kamu harus kerjain tugasmu sebelum itu. Itu sih. Oke. Nah, kedepannya nih dari PSMT sendiri ada rencana kegiatan apa nih? Kedepannya PSMT, karena ini udah di akhir tahun, ya setelah kemarin ikut kompetisi, ya di minggu ini juga kan hasilnya akan diumumin. Terus di minggu depan tanggal 21 November itu PSMT
rilis hari H konser tahunannya PSMT itu ada namanya Engineering in Harmony. Itu nanti kita sistemnya sama kayak yang kompetisi kemarin, jadi udah pre-record, udah di-record duluan. Dan di sini sistemnya hybrid, ada yang tim online karena memang nggak semua anggota PSMT bisa hadir secara offline di sini, dan juga ada yang record offline itu. Jadi nanti ditampilinnya tanggal 21 November. Ya itu konser tahunannya PSMT. Itu yang paling dekat sih. Terus untuk rencana selanjutnya karena udah di penghujung akhir tahun, paling habis itu ada konsernya Newcomers. Terus habis itu udah selesai untuk tahun ini. Oke, jadi ternyata setiap tahun ada konser tahunan ya di PSM Teknik ini, dan meskipun pandemi ini tetap berjalan ya dengan sistem hybrid tadi. Terus juga oke. Nah, ada nggak nih pesan dan kesan buat teman-teman yang masih malu-malu buat ngeseriusin hobinya, ngeseriusin passionnya sampai bisa mungkin dapat duit atau dapat achievement gitu? Oke. Untuk teman-teman yang masih ragu sih, menurut aku ya kenapa nggak dicoba aja, kesempatan cuma datang sekali. Kalau misalkan gagal bukan berarti itu akhir dari duniamu kan, berarti kan kamu punya wadah lain yang untuk bisa kamu explore. Nggak usah takut gagal sih menurutku, dicoba aja, kesempatan nggak bakal datang 2 kali. Terus kalau misalkan keputusan kedepannya tuh nggak akan berhenti di dunia, tuh nggak akan berhenti di keputusan kamu sekarang ini, akan banyak pilihan yang bisa kamu pilih ke depannya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk dicoba. Itu sih kalau dari aku. Oke, keren banget nih, dari Kak Kesia udah dapet pengalaman banyak nih. Nah, jangan lupa nih juga nanti bakal nonton konser PSMT Fakultas Teknik. Nah, boleh nggak sih Kak kasih pesan dan kesan untuk Lekat dan Mikat untuk kedepannya? Oke, untuk Lekat dan Mikat semoga semakin makin bisa menjangkau aspirasi ya Mikat, dimana ya kan walaupun kita kuliah di PWK, tapi bukan berarti kita nggak punya minat dan bakat yang lainnya. Semoga Mikat semakin bisa mewadahi mahasiswa PWK untuk ya bisa mengeksplor dirinya lebih lagi dalam bidang Mikat. Oke, terima kasih banget nih dari Kak Kesia udah kasih waktunya, udah mau sharing-sharing bareng kita hari ini. Buat teman-teman nih yang masih penasaran mungkin sama PSM Teknik sendiri, bisa dicek di Instagramnya ada ya? Namanya apa nih Kak? Ada, @PSMT_Undip. @PSMT_Undip buat teman-teman yang kepo, mungkin ada kegiatan apa aja. Kalian harus lebih aktif juga nih buat cari-cari info kalau minat ke PSMT tentang konser, lomba, ataupun tentang join atau open recruitment-nya sendiri gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Kesia sharing-sharingnya bagaimana cara bagi waktu, cara menggeluti passion-nya, dan seputar pengetahuan tentang PSM Teknik. Oke, mungkin sampai di sini dulu nih teman-teman bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Tata, terima kasih Kak Kesia udah mau meluangkan waktunya. Jangan lupa tonton Lekat episode lainnya dan episode selanjutnya di YouTube serta Spotify PMTP Undip 2021. Aku Alam dan teman aku Tata. Kami pamit diri dulu. Sampai jumpa di Lekat episode selanjutnya. Bye-bye. See you. Bye-bye. Makasih Kak Kesia. Thank you Kak Kesia. Makasih juga.